Ternyata yang publish dia, berarti dia beneran gitu. Beneran, makanya aku 100% kalau dia itu memang si Robert. Jadi tolong jangan panggil mata pisau, namanya Robert. Bilang aja Robert pengacara nggak laku boleh lah, atau Robert mulut lele itu nggak apa-apa. Emang mulutnya kayak lele, coba aja lihat. Iya nggak bang? Dia aku gerem kali sama dia tuh. Jangan panggil ini. Kalau sama aku nggak mau debat ya. Aku jambak diterima ya, langsung nyetel lagu yang aku joget-joget itu. Waduh kata ini, gimana mau diskusi nih? Karena aku yang pertama kali membongkar itu tuh namanya Robert. Asli itu ya, 100% identik. Namanya Robert William Raja. Dulu namanya PC The King. King itu kan nama dia, Raja kan, Robert William Raja. Iya nih ada nih. Iya. Pengacara nggak laku dia. Karena dia nggak laku, turun jadi ini dia rangkap jadi rental PS kan. Sekarang main PUBG mobil ada di laptop, ada di HP, main Mobile Legend ada di HP. Jadi orang udah jarang main PS karena jadi pengacara nggak laku, rental PS nggak laku. Akhirnya jadi penghujat. Kalau penghujat kan, wah dana dari mana-mana datang. Iya. Betul juga sih. Mereka tuh semakin pintar menghujat, semakin dapat duit, dapat donatur. Iya, si Bom juga bilang gitu. Aku pertama kalinya gini nih, yang ngasih tahu si Bom. Nandar, lawan tuh PC The King. Nah, yang mana tuh PC The King, Mbak Bom? Itu si mata pisau. Jadi ya. Iya ya, PC The King. Iya ini penghujat. Dan Islam ya, kalau apologet Islam itu saling menutupi satu sama lain ya. Tapi kalau Kristen itu saingan. Si Rudi nyerang yang ini, si Bomo nyerang itu. Iya, nyerang Edis, nyerang siapa? Mereka itu berkelahi. Iya. Karena mereka tuh butuhnya duit. Aku buka akun ini, live ini pakai akun biasa nggak bisa nih. Ember. Jadi kalau nggak IP luar. Ya, kalau ada outer yang mengakses berarti mereka bukan pakai akun biasa atau mungkin mereka pakai akun luar negeri. Jadi tadi malam kami sampai 400. Ada otennya lagi 2 oten PA. Bom. Silver, emang si Bom yang ngasih tahu kalau dia PC The King itu si Bom. Yang ngasih tahu si Robert itu si PC The King itu si Bom. Aku dikasih tahu sama si Bom. Makanya dia kalau aku live, ya kalau aku live itu nih ya sama si Robert itu dia nggak mau debat. Jadi muterin videoku yang joget-joget terus ada mokono kayak gitu kan. Dia nggak mau diskusi gantian, itu nggak mau. Gak mampu juga dia. Nggak ada ilmu. Si CP itu kayaknya hampir orang yang sama juga kayaknya. CP. Nggak, beda. Kalau CP beda. CP itu Chinese tuh. CP mah beda. Dia bukan si PC, bukan si Robert. Beda. Orang yang beda. Si Ferguson udah mati ya. Jadi teman-teman aku mohon kerjasamanya ya yang nonton. Jangan panggil lagi mata pisau, udah namanya jelas Robert ya. Kalau mau menghina dia ini aja Robert mulut lele gitu aja. Jangan panggil mata pisau apa sih, kalian membuat dia bagus aja namanya mata pisau. Mata pisau Robert. Mata dubur ya. Kalau Sair berdarah itu jangan panggil Sair berdarah, dubur berdarah guys. Kalian pun aneh nama penghujat kok dibagus-bagusin. Dubur berdarah namanya. Aku kadang lucu lihat si Sair berdarah tuh pamerin buku banyak-banyak dibaca enggak. Tapi nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang dia ini. Kalau mau anggar-anggar pamer buku ya sama orang jaga ini. Si perpustakaan juga banyak. Iya. Si Saifuddin Ibrahim itu sebetulnya kalau dia mau sabar satu ya. Kalau dia bisa mengendalikan emosi, dia ilmunya tinggi, dia Edis mah nggak ada apa-apanya, dia bisa berdalil apa. Cuma dia itu satu kelemahannya, nggak bisa mengontrol emosi dan
kurang bagus merangkai kata, itu aja. Saifuddin Ibrahim kalau dalil Quran, dalil hadis dia pinter dia. Cuma yaitu digesek sedikit langsung nyolot dia. Coba aja. Coba aja Udi aja kemarin, siapa? Bang Juma nanya apa kemarin tuh ya? Langsung kan nyolot dia. Nyolot dia kan. Tidak ada nabi dari Arab. Langsung tuh. Wow. Ngamuk dia kan. Dia nggak mau sebenarnya, dia cuma pengen nebek nongkrong ada aku sebenarnya. Cuman karena Bang Zuma naik, semua naik, ngejar dia. Dia bilang kemarin, emang Abi kan pertama-tama dulu kan, emang Abi mau balik ke Islam lagi kalau nikah sama aku? Ah, masalah agama gampang kata dia. Dia bilang gitu. Iya, nah Jong kata aku, demi cinta aku rela. Ya gue. Tapi room ini paling rame loh. Iya Bang Jerusalem. Enggak lah, Bang Zuma sempet ini. Iya, tapi tadi Bang Nandar tuh bener loh. Aku pernah ngalamin sama Saifuddin Ibrahim di tempatnya FYP Crew. Memang betul yang Bang Nandar bilang itu. Jadi dia apa ya, self pitch controlnya kurang. Gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dari pengetahuan ya, dalil apa, Quran dia lebih pakar ya, kemungkinan besar. Tapi ya itu, saya pernah bilang begini pada saat dalil Al-Quran menghujat gitu ya. Dalil Al-Quran nggak bisa diserang juga sama dia, menyerang apa? Iya, dia lari ke Edward Minem. Saya cuma nyentil aja balas respon. Saya bilang, Abi ada dapat salam dari Saddam, sama pulang Abi, kata Saddam. Nggak apa-apa kok, di Cengkareng dijemput, nggak di Borgol. Ngamuk dia. Tur, kalau aku dibilangnya pulu sukuntur. Buluku suntur, Nandar buluku suntur. Dia itu satu Nandar aja buluku kelemahannya. suntur. Nggak bisa ngontrol emosi. Seandainya dia bisa mengontrol emosi. Sekarang kalau masalah dalil dan apa, dia itu jago. Emosinya, self pitch controlnya masih kurang. Betul. Coba kalau dia ngontrol emosi, tinggal di ini aja diracik-racik untuk menghujat Islam, itu hadis-hadis apa, dia pinter itu. Cuma ya itu dia itu kurang kreativitasnya. Atau mungkin dia udah lupa Bang Nandar. Enggak, kalau dalil-dalil dia masih ingat. Atau Kalau mungkin dia kita- udah lupa. Masih kalau sering dia. masih ingat dia pakai dalil-dalil Quran, dia bisa, malahan mungkin lebih fasih dia daripada kita. Kalau maksudnya dalil-dalilnya ini Iya. Enggak, lagian percuma dia ngerti dalil itu, dia nggak bisa nyerang. Mau nyerang bagian apa dia? Dia nggak, apa yang mau diserang dia? Ya, Coba dia menyerang apa? ya enggak. Dia menyerang agama Islam dari dalil Atau Al-Quran mungkin dia apa? sadar. Iya, mungkin dia sadar juga kalau gue pakai ini, gue tahu, tapi gue pakai ini nggak ada celah gitu loh, nggak ada celah, dapet Iya, celahnya nggak ada gitu. celah. Kecuali Ya. dia setelah jadi Kristen Ada celah. mampu dia buktikan, oh ada ayat kontradiksi di Al-Quran. Ini dia nggak ngerti. Betul, Nggak ada celah memang. Sekarang coba nggak ada bandingkannya. celah. Dia tahu, dia bisa baca, dia hafal, canggih lah. Tapi dia kenapa nggak menggunakan itu? Karena dia tahu tidak ada celah di situ. Betul. Makanya itu Bang, apa namanya? Coba perhatikan, segala hujatan Oten terhadap kita itu pasti ada counternya. Coba di misalnya Al-Hijr ayat ke-6 kan goblok Oten itu ya. Iya. Yang mengatakan Rasulullah tidak waras atau gila itu kan bukan umat Islam, bukan Kafir Allah. Quraisy, Orang kafir Quraisy. Nah, itu counternya di dalam Bible mereka sendiri. Markus. Yesus tidak waras lagi. Markus 3:21 ya. Iya, Markus Terus 3:21. itu juga Maryam 71 di counternya tuh kalau nggak salah ya Bang Nandar, itu kan di setiap orang akan digarami dengan api. Setiap. Markus 9 Iya, ada itu. Markus 9 itu ayat. 949 dong. Itu kan ada kata setiap di situ. Iya benar Bang Erik. Terus yang ini lagi yang di lubang hidung kita ini ada setannya. Ternyata setan yang ada di lubang hidung kita adalah Tuhan mereka. Ayub 27 nomor 3. Tapi gobloknya Bukan mereka Tuhannya itu jorok. gua heran ya. Mereka itu nggak tahu otaknya ditaruh di kerbau ditaruh di otak mereka atau gimana ya. Kadang masih aja Al-Hijr 6 Ya, kita
kita mah gampang aja. Markus 3:21 itu udah beres. Isu Kalau lama Nabi basi. Muhammad, iya, kalau Nabi Muhammad kan dituduh oleh orang kafir. Ya, Yesus dituduh oleh keluarganya sendiri, gila. Bukan, Yesus itu gini, dia itu dia kan keluarganya dengar kalau dia dituduh gila, keluarganya terpengaruh, mau dijemput paksa. Bukan keluarganya duduk, keluarganya membenarkan bahwa ini orang emang ada dalam gangguan, mau dijemput. Intinya tuh keluarganya terpengaruh gitu loh. Maka itu dicurigai, kok bisa secara psikologis keluarga tertentu kalau ini anak gue dituduh gila, berarti bisa dong anak lu gila. Berarti emang keluarganya tuh kayak udah ngeliat kegilaan dari dia dulu, gitu. Paham nggak? Ini kalau aku dituduh nih abangmu gila deh, ya aku bilang nggak lah. Ya kan, aku tahu abangku normal. Tapi kalau aku, oh iya ya abangku gila, kejar kan. Oh berarti memang ada indikator abang aku dari kecil tuh udah ada gilanya gitu. Nah jadi di situ yang dicitrakan sama penulis Markus, seolah-olah kayak keluarga Yesus ini terpengaruh. Makanya mau diambil paksakan, mau dipasung kayaknya. Iya terus. Mau disuruh pulang. Tapi memang nggak ada. Ketika Nabi Muhammad dikatakan gila kan dibela sama Allah di surat Al-Qalam ayat 2 tuh. Itu dia giliran Yesus nggak dibela sama papahnya. Yesus nggak dibela sama bapaknya. Berarti bener gila kayaknya. Karena yang nulis bukan Tuhan itu, yang ngasih bukan Tuhan, itu pendapatnya si Markus sendiri, Matius sendiri. Tapi gini Bang, kalau Oten ini copy paste banget gitu loh. Contoh nih Bang ya. Coba bayangin ya, seluruh Oten gak tuh goblok otaknya ditaruh di pantat atau bagaimana ya? Bayangin. Iya bener serius. Nandar SPBU pertama, SPBU di tempat yang halal. Terus apa yang mau dipermasalahkan satu? Yang kedua, ya, nuduh aku pekerja SPBU, oke lah nggak masalah. Tapi kalau memang bener ya, kan kalau kita ngaku-ngaku pengacara itu pengacara gadungan itu bisa dilaporkan, itu jadi celah. Mereka bisa, apalagi si Robert itu pengacara dan banyak orang Kristen yang jadi pengacara. Kalau aku itu mengaku pengacara, OA-nya kan kalau pengacara itu banyak OA ya, organisasi advokat. Aku jelas-jelas ya kalau aku itu dari Peradi, organisasi advokatnya, karena organisasi advokat itu kan banyak, ada Peradi, ada Peradin, ada KAI dan lain sebagainya, banyak tuh ya. Kalau aku jelas dari Peradi, kantor pusatnya itu di Selipi, Jakarta Barat, bisa dicek sendiri. Nah, kalau memang aku bukan, justru mereka bisa melaporkan loh. Ya kan? Dari kalangan Peradi sendiri, kalau Nandar ini pengacara palsu, bisa gitu ya. Itu jadi celah. Mereka menuduh aku SPBU dulu ya, menuduh aku rumahku kebakaran. Sampai Yusuf PI minta nomor rekeningku. Bang Nandar, aku mau galang donasi katanya. Duh, buat apa? Ini rumah Bang Nandar kebakaran untuk meringankan beban. Kalau aku memang niat nipu ya Ustaz, rumahku kebakaran, tolong galang donasi, karena aku nggak mau mendapatkan rezeki yang haram ya. Ustaz, itu bohong, itu fitnah, itu Oten. Kata aku, ini Oten ini memang otaknya ditaruh di pantat. Masa rumahku kebakaran, SPBU, percaya aja. Makanya ke teman-teman muslim juga harus copy paste. Copy paste-nya si mata pisau jangan disebut mata pisau, sebut aja Robert mulut lele gitu. Jangan, mereka aja bisa copy paste secara berjamaah dan serempak, masa kita dikasih tahu namanya Robert lele masih aja mata pisau. Nggak usah, itu terlalu bagus nama. Panggil aja Robert lele. Gitu ya. Terima kasih. Iya, Robert lele gitu. Lele. Oke. Iya, masa aku takjil gitu kan. Robert lele, takjil gitu. Robert lele, lawyer Panadol gitu ya. Kalau wartawan kan wartawan bodrek. Kalau si Yuli tukang lawyer pansos. Panadol. Kalau si Yuli tukang pansos ya, Yuli tukang pansos. Apa ini Yuli pansos? Itu tukang pansos kemana-mana dia. Iya. Kemana-mana pansos. Oh. Lagi pengen terkenal dia. Iya. Dia tuh masuk ke room Lisa gitu. Karena dia pengen mendompleng Star syndrome. Pengen terkenal dia itu. Pengen terkenal, satu pengen terkenal, yang kedua pengen jadi apologet, tapi kemampuan nggak ada. Nah, dia ngajak aku malam ini di Superboy. Aku tolak, kenapa? Tadinya aku mau iyain, cuman dia pernah bilang gini,
Lihat aja si nenek gayung itu nanti kalau naik ke Superboy dia bakalan pasti keluar langsung. Ah, berarti dia merencanakan sesuatu dong. Nah, Superboy itu yang ngatain aku LONTE depan orang. Coba bayangkan, Bang Zuma aja yang tidak punya masalah pribadi sama Superboy itu dibikin kalah. Apalagi gue yang emang udah anjing-anjingan dari awal sama dia, kayak anjing itu tahu. Tahu aku tuh, dia kan oten ngakunya ateis tapi oten. Nah, otomatis aku tahu nih punya rencana busuk nih. Lagi pula misalnya kalau aku mau dicurangin, minimal pendeta lah lawan aku. Ini si Yuli Kopla, bukan siapa-siapa mau ngelawan aku. Kecuali dia pendeta, barulah ada harga diri lah sedikit ya. Curangin pun nggak inilah. Tapi udahlah, bukan apologet, bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Aku tahu itu, dia udah bilang di komanya. Lihat aja nanti kalau si nenek gayung itu naik pasti langsung turun katanya. Dia udah punya rencana. Iya. Bisa diindus itu ada rencana busuk gitu kalau gitu. Iya, dia udah bilang gitu. Jangan mau. Aku ada videonya kok dia ngomong gitu. Aku ada video dia ngomong gitu. Jangan mau terpancing nih. Sama Enggak lah. kayak si Aku Abu nggak Hadid, ini. inget nggak? Abu Hadid ditantang sama syair berdarah. Terus kan dia ke Uni, Dubur ke berdarah. teman-teman yang lain minta pendapat dulu kan? Ingat nggak? Ke Uni juga. Lah kan di cancel. Gini kan? loh, Bang. Itu saya salut sih, saya salut, acung jempol itu sama Abu Hadid. Gini loh, aku tidak akan kehilangan integritas ketika aku nggak mau debat sama si Yuli. Pertama, dia bukan pendeta, dia bukan apologet, dia juga siapa sih, dia baru juga muncul kemarin sore. Nah, yang kedua, aku ajak dia di Komal Oten, Kak Hana sama Tante Mary, dia nggak berani. Berarti dia punya rencana busuk sama si Superboy ini. Ya udah, orang Bang Zuma aja dicurangin kok, kita lihat itu nyata kali kok Bang Zuma dicurangin kok. Orang bodoh juga tahu kalau itu dicurangin. Jadi ngapain gitu loh, nggak ada pentingnya juga gitu loh. Kecuali pendeta, kalau pendeta Ibu Dita Wahyu misalnya gue jabanin, serius. Tapi pendeta bukan, berilmu juga enggak. Iya, dia yang nentuin, dia yang bikin aturan, dia pula ngakunya dosen tapi enggak terbukti dia dosen kok. Dia oten nyamar kok, cuman pengen dapat duit aja. Nah, terus akan si Superboy itu kan nggak laku tuh kalau nggak ada Islamnya. Kalau ada Islam tahu kan berapa dapat dia doa itunya duit kan? Kan dia udah bilang terima kasih kalian telah mencaci aku, atas kalian aku dapat. Kan dia udah akui dia dapat duit ketika kita di sana gitu loh. Jadi ngapain akunnya udah mau mati kita besarkan lagi? Ya kali aku ngasih tempat buat pansos si Yuli itu, si muka pesundal itu. Pesundal gereja ngapain juga? Keputusan yang bagus itu diambil nih satu enggak. Kalau dia mau PK, kalau dia mau PK, bahkan ada Komal Oten kok. Roomnya Kak Hana itu Kristen. Mana berani dia turun, dia kabur dia. Karena dia punya planning, karena dia udah ngomong pasti baru naik aja udah turun katanya. Nah, berarti ada nih sesuatu nih. Karena dia tahu kalau aku sama si Superboy itu pernah bertengkar. Si Superboy itu ngatain aku lonte depan orang waktu itu. Artinya kan udah punya kebencian pribadi. Ya, dia ngatain aku lonte depan orang. Aku tahu banget dia benci banget sama aku tuh. Nah, terus kita mau masuk ke tempat dia, orang yang nyata-nyata secara pribadi benci kita, terus kita berharap dia akan bersikap adil. Bang Zuma aja yang nggak ada bermasalah sama dia aja dibikinnya kalah kok. Kan dia yang bikin Bang Zuma kalah itu. Apain coba percaya? Mau Oten kok percaya? Oten itu sebaik-baik mereka tetap nggak bisa dipercaya. Sebaik-baiknya mereka nggak bisa dipercaya. Mereka pendusta. Iya. Basic instingnya tuh udah busuknya tuh udah mendasar. Kalau terkait agama mereka tuh nggak bisa jujur. Tapi kalau untuk yang lain mungkin ada yang baik di antara mereka. Tapi kalau untuk agama mereka nggak bisa jujur. Kalau mereka jujur agamanya porak-poranda. Kalau mereka jujur justru berbahaya bagi agama mereka gitu loh. Karena doktrinnya. Ya dalam konteks agama mereka nggak bisa jujur. Tapi kalau untuk hidup bersosial mungkin ada yang baik dan jujur di antara mereka. Ada yang baik. Tapi kalau untuk konteks beragama mereka nggak bisa jujur. Karena udah ketanam di benak mereka Islam itu agama teroris lah inilah gitu. Jadi nggak ada ceritanya itu. Udah terpatri ya. Nggak bakal. Kayak gitu. Coba yang paling lihat.
Tante Mary sama Kak Hana kan paling baik tuh Kristen tuh. Coba aja mereka diskusi lintas agama yang jujur, nggak bakalan mau. Nggak bakalan mau, bahkan mereka akan menghindari perdebatan itu. Pasti kayak gitu. Oten jadi sampah dunia, tak berguna buat keluarga. Oten jadi sampah masyarakat, tak berguna untuk keluarga. Ditanya kamu Kristen, jawabnya iya. Muslimah banget. Oh iya dong, ini muslimah banget ya, karena aku aku menghormati kitab sucinya orang lain, maka aku menggunakan bahasa-bahasa kitab sucinya orang lain. Kata-kata sundal, kelamin, buah pelir itu hanya ada dalam Bible. Sebagai seorang muslimah, kalau aku menjelaskan agama orang, maka aku gunakan kitab sucinya. Kebetulan dalam kitab suci orang itu ada buah pelir, payudara, jama-jama, jakar. Jadi ya terpaksa mau nggak mau harus ikut lah, gitu ya. Dan bahkan Oten itu sendiri mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah, skubalon. Oten aja mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Makanya kenapa aku harus khawatir mengatakan Oten sampah? Orang Oten aja percaya bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah kok. Oten nggak berani naik hama-hama peradaban ini. Mana hama peradaban naik? Mana hama peradaban? Uni contoh ada perempuan Islam. Oh salah, saya contoh kalau orang yang keseringan baca Bible tuh kayak gini jadinya. Pasti omongannya kalau nggak buah pelir, kelamin jakar sebesar punya keledai, dijama-jama payudaranya, dimainkan puting susunya, bersundal, bunuhlah, tumpaslah, kata-kata surgawinya begitu ya, bahasa-bahasa surgawinya kitab sucinya Kristen begitu guys. Dijama-jama, dimainkan puting susunya itu, aku sampai sekarang tuh nggak habis pikir itu kalau orang lagi baca tuh gimana gitu otaknya gitu ya. Ya, dia biji putih. Astagfirullah ya, aku baca ya. Aku kalau baca itu sampai sekarang tuh aku masih kayak ngeblank otak aku, kok bisa gitu ya. Nih ya. Bang Iqbal, monitor Bang Iqbal. Itu Uni kepental tuh. Rek, monitor Rek. Monitor bang. Uni kepental ya? Itu Kayaknya ya. up lagi. Itu di bawah tuh ada typing up. Nggak stabil Teku, itunya, teku. apa namanya? Siapa moderatornya di atas atau di bawah? Ada moderator nggak di atas, kalau nggak di bawah. Iqbal mungkin lagi prepare persiapan ini ba'da maghrib.
gitu. Ada Oten ngechat di roomnya Ustadz Wafi, gua Kristen bang, untuk sementara kita bersatu dulu yuk melawan pemerintah. Iya. Kata dia gitu lah, nggak ada kaitannya Ege, anjir kata Ustadz Wafi. Ada aja orang-orang ini lawak, lucu-lucuan aja. Bukan melawan pemerintah. Kalau melawan pemerintah itu nggak boleh juga. Iya, nggak dibilang gitu. Nabi pun melarang kan. Nggak boleh. Kalau demo, seandainya hartamu diambil, punggungmu dipukul, nggak boleh ngelawan. Kebijakan pemerintah. Iya gitu. Gitu guys, hari sampai tanggal 12 katanya, Bang ya. Apa itu? Dengar-dengar kabarnya di off kan live streaming. Iya. Kasihan para penjual-penjual yang pakai itu ya. Iya, yang jual online ya. Mereka itu kerja di situ, gitu, dapat uang dari situ. Kalau yang lain kan bisa ini, yang jualan itu di situ yang kasihan. Tapi nggak bisa juga sedikit. Semuanya pasti terjadi lah. Kita nih nggak ada apa-apanya sih. Baru kita nggak bisa live. Aku masih ingat dulu sebelum ada TikTok. Dulu sebelum ada TikTok, kita tuh di YouTube ininya. Waduh lama tuh nih ya. Jadi memang teman-teman dulu itu kita bertarungnya tuh di YouTube dulu. Dulu bahkan kita itu record VN kita debat. VN lah gitu, kayak gini tuh. Pret, aku tiba-tiba ingat banget aku tuh yang kita record. Semenanjung boleh kata satu dalam sejuta yang kafir. Semenanjung mana nih? Ini daerah mana nih Semenanjung nih? Kok tumben motorku? Kok tumben bisa naik? Bisa, emang kenapa nggak bisa naik? Enggak, kirain nggak bisa lagi. Peduli setan itu mah. Aduh. Kanda jangan marah. Nanti Kanda dapat janda tua. Coba bang. Malaysia aman dia, enak tinggal di kampung sebenarnya. Ini jujur li ya, actually literally ya. Bersyukurlah kalian yang tinggal di kampung. Selain dosanya jauh, meminimalisir dosa. Kedua, tidak menjadi orang yang konsumtif. Ketiga, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan membangun peradaban. Serius. Aku malah ini loh, kalau kalian yang tinggal di kampung jangan punya rencana mau pindah ke kota kalau emang kalian bisa hidup di sana gitu loh. Kenapa nggak bangun kampungnya aja? Kenapa bangun kampungnya gitu? Tapi masalahnya Uni sekarang di Batam. Aku tahu, aku udah lama di Batam. Batam itu tuh sama kayak kalian tinggal di kota besar. Kalau kalian nggak kerja, kalian nggak hidup. Nah kalau di kampung, kalian nggak punya pekerjaan tetap, tapi peluang untuk dapat makan tuh ada. Kayak di kampung nih, misalnya aku nih di kampung. Di situ kalau ternak ayam, ternak bebek tuh masih suhu kondisi tuh masih bagus. Nggak tahu ya kampungnya di mana. Aku nggak ngomongin kampung orang lain nih. Aku bicara kampung aku. Di kampung aku itu air tuh melimpah. Udara masih sejuk, pohon-pohonan, rumput-rumputan masih segar. Ibarat kata jadi pengembala pun masih bisa lah gitu. The real pengembala ya. Kayak pengembala bebek gitu, ngangon bebek gitu. Bahkan tuh kayak jadi cita-citaku gitu loh. Kita tinggal karena kita udah ada sosial media. Kita bisa lewat YouTube, lewat TikTok berdakwah. Jadi kita cuma tinggal di kampung doang gitu. Itu enak banget, indah banget. Mana lagi anak-anaknya bisa dibesarkan ala-ala kampung yang nggak ada kata-kata kayak di kota gitu. Mindsetnya tuh bukan mindset konsumtif tapi produktif. Pernah tinggal di kampung nggak? Mantuku sama Bang ini pernah tinggal di kampung. Memang aku tinggalnya di kampung nih. Kan maksudnya gini, kalau kita tinggal di kampung, aku kan karena emang kampung aku tuh termasuk pelosok ya, kayak sulit untuk didatengin orang gitu loh. Kayaknya tuh kalau untuk ke kampung aku tuh sekitar berjam-jam mau ke sana.
Dan qadarullah aku tuh punya keluarga besar di situ yang emang kita tuh punya tanah keluarga gitu. Nah, mungkin karena itu yang bikin aku tuh kayak betah di kampung sebenarnya. Bukan betah sih, kalau saat ini aku berpikir untuk insya Allah aku ada ini, kayaknya lebih nyaman tinggal di kampung. Karena kita udah ada udah ada teknologi kan. Gitu. Kita pakai Starlink, kita bisa dakwah dari sana, bisa ngajar dari sana, bisa bekerja dari sana. Dan nyamannya hidup di kampung itu adalah pertama, kita tidak konsumtif, kita bisa produktif, kita bisa menciptakan apa aja yang baru gitu. Lagi di kampung aku, nggak terlalu katrok-katrok banget, nggak terlalu gaul-gaul banget orangnya, gitu. Dan tentu kita nggak bisa macem-macem dan nyeleneh, karena sistem kampung itu tahu sendiri kan, jatuh aja jarum sedikit udah kedengeran sekampung kan. Iya. Nggak bisa. Beda aneh-aneh. dengan di kota, tetangga meninggal kita nggak tahu di sebelah. Iya, bahkan udah busuk tetangganya kan. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, di kampung nggak. Makanya bang, aku tuh kalau beruntung lah yang tinggal. Jadi orang tuh kadang salah kaprah menurut aku tuh. Di akhir zaman ini bahkan Rasulullah tuh ada hadisnya tuh. Nanti ketika sudah ada zaman kegaduhan ini, yang paling berimplikasi cepat hancur itu daerah perkotaan. Daerah perkampungan tuh lama dia. Dan lebih baik kita tuh banyak nggak tahunya ketimbang banyak tahunya gitu loh. Kalau memang hidupnya untuk ini ya, buat nyaman ya, buat tenang, gitu. Benar nggak bang? Betul. Karena aku di kampung nih. Terasa kan? Nah, aku sekarang so far ini di kampung bang. Ini tuh kampung yang rumah tuh satu-satu, dan emang kayak sulit lah buat orang tuh kayak ngerecokin gitu. Kalau di kota tuh agak banyak yang recok, gitu. Halo Live. Halo. Halo live. Aduh, suaraku udah habis bang. Ada orangnya. Nah, bedanya kalau di Sumatera Barat sama Aceh itu kan karena penduduknya itu keturunan dari orang-orang yang udah Islam dari sejak semula kan bang. Jadi tuh konsep Islamnya tuh kental banget, ya enggak? Betul. Jadi tuh kami itu kalau di kampung itu maghrib itu nggak ada cerita ngapa-ngapain bang, kecuali ke masjid, ke surau gitu. Nah, itulah yang dibahas kemarin tuh. Kan di sini kan tadi hari ini kan demo nih di DPRA. Nah, enaknya di sini tuh ada masa jeda. Jadi mau sepanas apapun demonya, ketika azan itu berkumandang, ya tetap berhenti semua. Sholat. Ya, kalau di Jakarta kan orang nggak peduli. Aku udah lihat ada barbar banget Jakarta. Aku nangis gara-gara, tau nggak bang? Nih aku nangis gara-gara ini nih. Aku nangis ini serius ya. Terserah lah orang mau. Aku bukan ngebelain salah benar. Kita nggak tahu lagi salah dan benar tuh kita nggak tahu. Aku jujur nangis banget lihat wajahnya Eko Patrio gitu. Sumpah aku nangis. Aku nangis bang. Kebayang sama aku perjuangan dia selama ini, dia bekerja dari hasil kerjaan dia sendiri. Tiba-tiba baru jadi itu aja dia udah kehilangan semua aset dia gitu. Kalau Syaroni gimana dengan para koruptor itu, kenapa nggak sekalian dijarah? Nah itu yang bikin aku tuh kayak aku nggak tahu ya. Aku nangis banget. Aku telepon Juli sama Cebi tadi bertiga tuh. Cuman mau nangisin ini nih. Ya Allah ya Tuhan, kataku. Cobalah aku misalnya kayak suami aku mungkin posisinya kayak gini, abang kandung aku mungkin, nggak tahu, orang tuh kalau udah lapar tuh empati tuh udah hilang gitu loh. Betul-betul kayak ya Allah bang, coba ya. Abang udah lihat videonya? Belum. Coba nih aku share ya. Coba abang fokus ke wajah dia gitu loh. Ada wajah orang nih yang kayak bikin kita tuh empati. Ada wajah orang tuh yang bikin kita tuh jadi nggak empati. Nah, wajah Eko Patrio ini salah satu wajah yang menurut aku tuh wajah-wajah yang bikin kita tuh jadi empati gitu loh. Sedih banget gitu loh. YouTube ya, kirain ini. Saking aku lihat itunya bang, saking aku lihat kayak si Pasha tuh nemenin, karena aku tahu Pasha juga punya empati yang sama, kayak dia tahu nih bakalan kejadian ini kan sebelum rumah dia dijarah nih, ternyata nggak bisa dihalangin kan, rumahnya tetap dijarah, dan padahal rumahnya baru aja direnovasi
gitu. Dan ternyata banyak di antara mereka itu yang video yang disebarkan yang bikin panas masyarakat itu video hoax gitu. Nggak tahu lah, kalau pandangan aku tuh kita nggak boleh zolim, sama sekali nggak boleh. Menyalurkan aspirasi kita tuh hak kita, tapi kalau zolim itu sudah bukan lagi bagian dari Islam gitu. Mengambil punya orang lain itu tetap zolim gitu. Bahkan tuh di Islam itu sampai nggak tahu lah, aku telepon Julius sama Cebi hanya untuk nangisin masalah itu. Aku nggak kebayang kalau keluarga kita ada di situ posisinya. Dan lagi pula kan dia juga bukan seorang yang koruptor gitu, kecuali dia koruptor. Ya itu dia tadi makanya. Kalau koruptor digituin sih nggak apa-apa. Dia tuh joget-joget karena dia emang kan entertainer ya. Dia nggak ngerti bang, kayak aku sedih banget gitu loh. Sedih kali aku lihat wajah dia. Makanya kalau udah rame-rame kayak gitu, udah masa gitu, siapa yang harus kita salahkan coba? Nggak tahu bisa lagi, nggak bisa terbendung lagi, apalagi ada yang memprovokasi ya langsung tersulut lah. Nah, yang punya ide pertama ini yang sedang diselidiki, yang punya ide pertama menuju ke rumah-rumah anggota DPR, kemudian menjarah, itu ide pertama itu dari siapa sebenarnya? Kalau tidak ada yang memulai itu, masyarakat juga nggak mungkin punya pikiran sampai ke situ, karena tujuan pertamanya kan demo di DPR, bukan ke rumah-rumah anggota dewan. Nah ini ada yang menimbulkan ide ada yang seolah kayak mengarahkan supaya ini ya, kayak sudah terstruktur gitu ya, karena kejadiannya tuh cepat banget malam dan orang nggak ada bisa buat apa-apa gitu. Benar. Nah terus kenapa bisa terjadi di wilayah-wilayah lain? Karena kan tujuan sebenarnya di wilayah lain tuh misalnya kayak DPRA, kayak di apa namanya yang terjadi di daerah di provinsi-provinsi. Kenapa bisa jadi pembakaran di sana? Padahal kan tujuannya kan ke DPR RI. Nah DPR daerah ini kan cuma bisa setuju atau tidak setuju, tapi putusannya kan tetap di pusat. Nah kenapa bisa ada pembakaran juga di wilayah? Betul. Tahu nggak? Gini bang, kalau kenapa aku tuh terlalu sedih lihat Eko Patrio gitu, walaupun termasuk Uya Kuya. Kenapa aku sedih? Yang pertama adalah Allah kasih lihat sama kita nih karir yang dibangun bertahun-tahun, mulai dari dia jadi seorang artis. Itu kan artis itu kan dia bisa dikatakan artis, public figure, karena dia tuh public figure. Jadi artinya dia punya orang akan senang ketemu sama dia. Sekarang itu dia malah dijadikan sebagai kambing hitam, cacian seluruh masa gitu. Bahkan mungkin kalau dia keluar nih ya, dan feeling aku tuh kayak gini, kalau dia hadir ke tengah-tengah kalian, ini orang bisa mati loh. Benar nggak? Ya pasti. Karena di situ pasti ada yang menunggangi, ada yang memprovokasi kan. Ada orang yang tidak mengerti apa sih tujuan demo itu, ada juga di situ ngikut-ngikut. Betul. Pantang terpancing, akhirnya. Dan bahkan ada katanya dibayar bang. Iya makanya. Nah ini aku bilang kayak gini, misal nih ya, mungkin kata orang tuh lebih kejam gini, nggak? Lebih kejam mana coba, dia meninggal atau diginikan? Sebenarnya lebih kejam diginikan daripada dia meninggal. Pertama, dia dimiskinkan, ya kan? Kedua, citra dirinya tuh sudah tidak ada. Itu tuh lebih hancur ketimbang kalian mati. Maksudnya, kalau aku meninggal nih, jasad aku juga udah nggak ada di bumi gitu loh. Nama aku hilang, jasad aku udah nggak ada. Figur aku sebagai public figure tuh juga udah nggak ada. Dan aku udah selesai dengan urusanku. Kalau kita Islam ya, dia udah selesai dengan urusan dunia dia. Dia tinggal seperti Sayyidina Utsman tuh, yang pada waktu itu dipersekusikan, dipotong tangannya kan. Terus dia di masa waktu itu sampai kejadian jenggotnya ditarik gitu kan, dan dia mati pada waktu itu. Sedih sih, tapi gini, kalau kita Islam tahu bahwa beliau syahid dan beliau udah selesai urusannya sama Allah. Nah tapi ini Eko Patrio ini, dia dikasih tetap hidup untuk mengingat hasil jeripayanya rumah semua, perjalanan panjang hidup dia di rumah itu, otomatis kan semua kenangan dia ya kan. Nah apalagi dia harus hidup sebagai orang yang tadinya public figure, sekarang bisa jadi dia bukan public figure, atau bisa jadi Allah naikkan lebih derajatnya. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak pernah tahu itu, karena mudah aja kok bagi Allah membolak-balik semua kan.
Cuman jahat menurut aku, jahat sekali menurut aku tuh. Kayak yang jahat banget tuh yang bikin video dia dibikin joget-joget terus dibilang uang 3 juta kecil. Biasanya konten apa? Oh itu udah diselidiki. Itu bukan bukan video, dia. bukan video dia. Dia video lain terus di framing Diangkat, sama orang ya. seolah-olah dia mengejek. Iya. Tuh. Itu Uya Kuya juga bukan dia kok. Iya. Inilah kalau bahayanya dunia entertainer digabung dengan dunia politik tuh gitu. Karena dunia entertainer ini kan para entertainer ini kan mereka punya video-video yang kontennya itu adalah entertainer, menghibur gitu. Jadi ketika itu diambil lalu di deepfake atau dibikin secara AI atau apalah gitu kan, dipalsukan, maka memicu masyarakat yang sudah marah semakin marah, akhirnya mereka jadi tumbal. Nah, ini yang aku bilang kayak kasihan, jujur aku kasihan. Aku bukan orang yang mau berpihak kemana-mana, karena buat aku nggak tahu mana benar mana salah lagi sekarang. Jujur aku nggak bisa. Bang, ada orang, coba bang, Mas Aceh bang. Siapa orang Aceh? Orang Bang Sani. Hai, kenapa naik dia malah ngobrol? Kalau video dia pakai ke Cina, jadi gini guys, kalian berpikir aja ya, orang seperti Eko Patrio, Uya Kuya, orang seperti Saroni adalah orang yang terbiasa hidup dalam kenyamanan dan ya dia artis, duitnya memang banyak gitu kan. Tiba-tiba dia dicecar sama masyarakat yang selama ini tuh dia kalau kemana-mana tuh dia ditunggu. Ya, istilahnya semua berbalik, dia itu bahkan nyawanya sendiri tuh bisa terancam. Wajar nggak dia kabur ke luar negeri? Sebagai orang yang berusaha menyelamatkan diri, menurut aku tuh wajar. Cuman sebenarnya kalau dia betul-betul tidak takut dengan kematian, dia hadapi aja tadi, ya kan? Kalau dia mati dalam kamar. Mati yang sulit kan bang? Gitu. Dan aku ingat dirinya bisa gitulah. Kebayang bab dulu punya akhlak orang dulu waktu Nabi Isa yang katanya Nabi dikeroyok ditelanjang. Ih, pantas ya umur banget sama mereka. Aku lihat orang di daerah aja benci banget sama orang-orang itu, serius. Aku nggak sama pendemonya orang yang batas karena Allah kita benci dengan buat seperti itu. Justru kalau kalian ketawa, aku nggak tahu, bahkan kemarin aja aku bilang kakak jangan ketawa lihat maka di darah. Jangan bohong Uni. Kamu kalau misalkannya gini nih, jangan bohong Uni, berarti aku bohong. Kalau misalkannya kamu bilang aku jangan bohong, berarti kan aku berbohong. Pertanyaannya, diksi yang berbohong tuh yang mana? Amir naik ya, kamu naik ke sini, aku nggak peduli lu Islam, selagi yang gue bilang itu nggak bertentangan dengan agama gue nggak peduli lu Islam atau Kristen. Ayo, lu naik ke atas, gue tanya, yang bohongnya yang mana? Kalau Islam sendiri mengajarkan jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib aja ketika dia mau memenggal kepala musuh, dia buang pedangnya ketika dia diludahin. Gitu akhlaknya sahabat. Gua nggak akan bisa ngikutin itu sempurna, nggak, tapi minimal gua nggak kayak lu bajingan yang ketawa ketika orang terzolimi. Bahkan sekelas penjahat aja tuh ada aturan mainnya dalam Islam, nggak bisa lu bunuh gitu aja. Kecuali mereka ngebunuh keluarga lu. Makanya ada hukum kisos. Lu pikir agama Islam ini nggak ngajarkan keadilan? Jangan sok-sok bekas pejabat Uni. Jangan sok-sok bekas pejabat. Naik ke sini, ayo kita. Gua adu bacot sama lu, gua berani. Gua bukan membela pejabat, gua membela mana yang benar, mana yang salah. Gua katakan salah, yang benar gua katakan benar. Lu naik ke sini, ayo. Lu naik ke sini, gua nggak peduli. Gua dibenci lebih baik ketimbang gua dibela dan dibenerin gara-gara kesalahan gua. Nggak. Lu naik ke sini, ayo kita bahas. Gua tanya sama lu, agama lu Islam. Lu ada nggak diajarin di agama lu ketika lu demo, ketika lu menyampaikan aspirasi, lu rampok rumah orang? Ada agama lu, Nabi lu ngajarin gitu? Nabi lu ngajarin gitu nggak? Tunjukin dalil di Al-Quran satu aja di mana diizinkan merampok. Jangankan Tunjukin. merampok. Bahkan di dalam hadis Nabi katakan gini kan, akan ada pemimpin setelahku, maka tunaikanlah kewajiban kalian kepada Allah, kan gitu. Dengarlah dia dan taatilah sekalipun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu.
Bahkan kita dilarang walaupun pemimpin itu zalim, kecuali pemimpin itu sudah melarang kita ibadah, sudah melarang kita sholat. Nah itu lain. Betul, kita Tapi perangi. kita perangi. Tapi kalau dia membuat kebijakan-kebijakan nyeleneh dia, ya kita Nabi memerintahkan ya taati. Karena mereka tidak selamanya. Aku udah muak bang. Aku bilang gini ya. Aku nggak butuh. Aku nggak butuh kayak dielu-elukan tuh nggak butuh. Justru itu sangat-sangat bahaya sekali. Ketika kita di dunia ini punya nama, tapi Allah nggak ridho dengan perbuatan kita. Bagaimana dengan pemimpin yang memperkaya diri? Gini ya. Lu jangan lari ketika lagi ngomong sama gua. Gua bilang apa? Gua bilang perampok. Kenapa lu red herring? Gua lagi nggak bahas pemimpin kurang ajar. Gua lagi ngebahas perampok. Kenapa lu kabur? Kalau lu tanya pemimpin yang memperkaya diri, gua tanya sama lu ikut nyoblos nggak? Lu ikut nyoblos nggak? Lu pikir gua takut bersuara kayak gini? Enggak. Karena apa? Setiap orang tuh pasti mati. Apa sih yang bisa diambil? Paling minimal mati kita, mati tanam, kata orang Aceh kan bang. Serius. Tapi nggak ada ceritanya kita membenarkan kesalahan dan kejahatan. Kita tahu mereka kebijakannya jahat, kebijakannya merugikan masyarakat. Gue juga masyarakat yang dirugikan. Lu tahu kebijakan yang paling gue benci ketika mereka bilang sebaiknya pengguna akun TikTok nggak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu dipidana. Kau pikir aku senang dengan kebijakan itu? Justru mereka mengganggu kita lagi berdakwah. Tapi bukan berarti aku membenarkan orang rampok. Apa iya ada di Islam dibenarkan merampok karena terpaksa? Ada gitu. Makanya Ustadz Wafi pernah ngajarin, ada dosa yang tidak ada sama sekali toleransinya dengan kata-kata karena terpaksa. Berdusta itu diizinkan karena terpaksa. Makan babi diizinkan karena terpaksa. Berzina tidak diizinkan, merampok tidak diizinkan. Gak ada keterpaksaan. Gak ada kata terpaksa di situ. Dah tahu mereka jahat dan merugikan masyarakat, janganlah kau bela. Bapak kau bela, memang bapak kau. Makanya kalau telinga kau bermasalah. Makanya gini, kadang pola berpikir orang ini aneh kan. Kalau pemimpin yang zolim itu dosa dia sendiri kepada Allah kan gitu. Nah itu bagian ujian bagi kita rakyat. Siapa suruh memilih pemimpin yang zolim? Satu itu bang, yang kedua gini bang. Yang kedua gini bang ya. Kita punya hak untuk demo. Ingat ya, kita demo. Demo itu kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Yang kutanya sama kalian-kalian ini adalah, ada Nabi kita mencontohkan ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu sekaligus nyolongin punya orang. Tunjukin dalilnya sama aku. Tunjuk, jangan kalian banyak bicara, jangan kalian berlindung dari asbab akibat. Yang kutanya itu, ada nggak nabi kau, nabi yang kau cintai dan nabi yang kucintai itu, nabi kita bersama itu, mengajarkan kepada kita, diizinkan merampok karena terpaksa. Kau tunjuk, yang ada itu gini kisahnya. Dalam hukum Islam, hududnya itu ketika kita merampok, tangan tuh dipotong, jari itu dipotong, dan itu bagian-bagiannya tergantung nanti bagaimana perampokan itu terjadi. Tapi waktu itu di zamannya Abu Bakar, ya, Allah memang adil, kau ini pembenci, dan aku yakin kaulah orang yang berhak mendapatkan pemimpin zolim karena kau pun zolim. Kau zolim, kau membenarkan kezoliman, kau zolim. Pantas pemimpin kau bajingan karena kau juga bajingan. Pantas. Orang kayak kau tuh pantas dipijak-pijak. Kenapa? Kau ternyata juga tidak punya empati kepada manusia. Mana ada di Islam mengajarkan kayak gitu. Bahkan di Islam sendiri kepada orang yang kafir kepada Allah saja. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berbuat zolim kepada kaum kafir, zimmi, aku berperkara dengannya. Tiba-tiba kau membela orang maling. Diadab kau. Kau yang mungkin jelek agama Islam. Naik kau ke sini kau debat sama aku. Nggak ada ceritanya membenarkan kezoliman, tidak ada. Lebih baik aku mati membela apa yang aku anggap benar karena ada dalilnya di Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalau karena kau kebencian kau kepada suatu kaum, nggak boleh kau berlaku zolim. Itu kata Tuhanku. Selagi yang ku sampaikan adalah perkataan nabiku dan Tuhanku. Kemarahanku ini karena ini ya. Kalian itu tahu nggak, kata Allah, kata Rasulullah, agama kita ini, kenapa umat Islam ini berbeda dengan umat lainnya? Karena kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ilah mulutmu sama Islam aja kau hujat. Dari mana kami tahu kau Islam? Jangan-jangan kau Kristen nyamar.
Kau ngaku Islam tapi kau pembohong, kau munafik, kau ngaku Islam. Makanya aku tanya, di mana Islam mengajarkan merampok ketika terpaksa? Naik kau ke sini. Aku lebih baik mati membela kebenaran daripada aku membela kau yang otaknya kotor. Kau yang menyebarkan kebencian itu kayaknya. Jangan-jangan kau ke keluarga kau yang nyebarin video hoax itu. Bisa jadi gara-gara kau lah orang-orang jadi teraniaya. Bisa jadi. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kezoliman di matanya sendiri loh, dibenarkan dia loh. Nggak ada ceritanya kita itu bersepakat dengan kezoliman. Tidak boleh. Apapun yang terjadi tidak boleh. Nggak ada ceritanya kita benarkan orang zolim dengan alasan apapun. Bahkan itulah kenapa di Islam itu diajarkan diharamkan makan babi. Kecuali kenapa? Ketika kita makan babi dalam keterpaksaan, kita tidak merugikan orang lain. Kau tahu nggak? Kau menjadi asbab orang lain rugi. Kau pikir kau tenang? Nggak. Allah akan tuntut kau nanti di yaumil hisab. Jangan kalian pikir Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarrati khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarrati syarran yarah. Wallahu la yakhliful mi'at. Gitu ya dalilnya ya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah udah tekankan dalam Al-Quran. Sedikit saja kejahatan yang kita lakukan tidak akan pernah luput. Tidak perlu bersikap lembut kepada orang-orang yang berpihak kepada kezoliman seperti kau, Presiden Jimlo. Kau ini lebih buruk. Bahkan kau tahu nggak ada istilah anjing neraka? Tidak ada istilah anjing neraka itu untuk kaum kafir. Kau tahu itu? Anjing neraka itu istilah untuk orang yang mengaku agama Islam, tapi dia membuat mudarat dan menjelekkan agama Islam. Itu anjing neraka. Gelarnya anjing neraka loh. Ya. Ulah mulutmu sesama Islam ribut. Kau kegap sama aku pembela kezoliman, kau pula playing victim sekarang. Udah aku bilang, depanku kalau mau bicara pakai data. Di mana dalilnya? Rasulullah pernah ajarkan, boleh kau merampok ketika kau membela, misalkan boleh kau merampok ketika kau lagi demo. Mana? Ahli DPR rampok, Allah balas nanti. Rakyat rampok kali jahat memalukan Islam. Oh, betul kan, dia bukan ini nih. Kau bukan Islam. Kau orang munafik. Semoga Allah azab kau sekeluarga. Karena kau berpihak kepada kezaliman. Semoga Allah berikan apa yang kau niatkan kepada orang itu. Jahat kau. Jahat kau, asli kau jahat. Aku tidak mau satu perahu dengan orang-orang jahat. Lebih baik kau menjadi pembenciku nomor 1. Lebih baik kau menjadi hatersku seumur hidup. Ketimbang kau menonton aku. Daripada kau adalah ternyata, buat apa diikuti oleh orang-orang busuk? Lebih baik cuma punya pengikut 5, tapi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketimbang 5.000 pengikut dan penonton, tapi ternyata mereka adalah orang yang lisannya berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi berpihak kepada kezaliman. Gak takut kalian azab Allah? Gak takut kalian azab Allah? Naik kau ke atas kalau kau jantan. Naik kau ke atas. Apa yang aku bilang tadi? Aku sedang berbicara tentang kita. Kita ini tidak diizinkan bersikap zolim. Kepada yang mengatakan Allah punya anak saja, tidak diizinkan kita itu zolim. Itu yang ngajarin Tuhanku, nabiku yang ngajarin. Bang Zuma sama Bang Adi aja nggak berani bahas masalah ini karena mereka tahu akibatnya. Apa urusannya? Mau orang nggak berani kek, nggak ada urusannya. Aku nggak peduli. Aku nggak takut sama kau, sama bapak kau, sama nenek kau. Aku nggak takut. Sama kau aku nggak takut. Aku nggak takut sama kau sama sekali. Demi Allah aku nggak takut. Allahku yang ngajarkan aku. Lebih baik aku kalian musuhi. Sementara aku tidak berpihak kepada kezoliman daripada tepuk tangan Unirifa, tapi berpihak kepada
kezoliman kayak kau. Zolim tetap zolim. Ya naik kok ke atas. Naik kalian ke atas berdua. Akun Presiden Jimlo naik ke atas. X-Men naik ke atas. Ayo kita diskusi. Ulangi perkataanku dari awal. Apa yang kau kritisi dan di mana letak kesalahanku berbicara, kau tunjukkan salahnya. Dan apa poin yang engkau sampaikan. Kau jangan bawa-bawa Bang Zuma. Jangan kau bawa-bawa Bang Zuma. Demi Allah aku yakin apa yang kukatakan ini mereka pun sepakat. Mereka bukan orang yang berpihak kepada kezoliman seperti kau. Yakin aku Ardiansyah tidak akan berpihak kepada kezoliman. Yakin aku Bang Zuma tidak akan berpihak kepada kezoliman. Orang kafir aja kami gak boleh zolim, apalagi sesama Islam. Gak ada takut-takutnya sama Allah. Nggak ada cerita kita membela kezoliman. Kezoliman tetap kezoliman, apapun masalahnya. Kan Bang Teguh udah bilang tadi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa atas kejadian ini. Ini sudah terjadi begitu saja. Tapi tetap kita katakan, kezoliman itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak ada ceritanya kita benarkan kezoliman. Karena yang membedakan kita dengan umat terdahulu dan umat-umat lainnya adalah kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita ajak itu kebaikan, yang kita perangi itu kezoliman. Kau pikir kami berdosa bantah kau dalam ini? Nah kan kau bawa dosa. Yang bilang kau berdosa siapa? Yang kau bilang, bisa nggak kau pertanggungjawabkan omongan kau yang dibawa itu naik kau ke atas? Bohong Uni tadi dia sudah debat sama Bang Zuma. Memang mereka banyak berbohong, lisannya berbohong, hatinya mengingkari, perbuatannya nggak menunjukin keimanannya. Pendusta mereka ini. Mereka ini orang-orang. Kadang gini loh ya, itu kenapa aku sering bilang ya. Kadang mereka ini adalah orang miskin yang tak terima dengan kemiskinannya gitu loh. Nyalahin orang kaya. Kalian tahu nggak G30 SPKI dulu terjadi kenapa? Gara-gara orang miskin yang tidak berilmu dipersenjatai. Dihabisilah para pahlawan kita. Yang dianggap kaya raya dan dianggap tidak peduli kepada masyarakat. Itu terjadi tragedi itu. Bisa jadi orang-orang seperti kau-kau itu yang berdua tadi adalah orang-orang yang miskin tapi tidak terima dengan kemiskinannya. Kalau pengen kaya tuh kerja, jangan kau salahkan orang yang kaya. Pemerintah kita memang ada kezolimannya, memang diakui itu. Koruptornya banyak. Tidak ada cerita pembenaran terhadap koruptor itu, nggak ada. Tapi ingat, kau punya Tuhan, kau punya Allah. Apa yang Allah perlihatkan ini supaya kau belajar juga. Belajar kau dari keadaan ini. Jangan malah kau asik membenarkan kezoliman. Percuma kau ngaku Islam. Masa kezoliman kau benarkan? Ada aja kau. Belajar kau benar-benar. Aku juga sedang belajar. Sama kau aku berani berdebat. Karena kau tuh bisa jadi khawarij kau itu. Kau tahu khawarij? Bahkan ada dalilnya itu. Boleh dibunuh loh khawarij itu loh. Orang-orang yang Islam tapi menyerang orang Islam dengan cara keras, bahkan itu merusak Islam tuh. Kau bilang juga sama pemimpin yang zalim, jangan saat rakyat bertindak baru kau bersuara. Aku tidak pernah mengurusi pemerintah karena aku tidak kapabel. Tapi aku bicara dari sisi agamaku sendiri bahwa kezoliman itu tidak diizinkan dalam Islam. Hah? Nggak ada urusanku bahas pemerintah karena aku tidak kapabel. Aku bukan ahli pengamat politik. Dan aku bukan orang yang tahu kronologis yang terjadi di negara ini. Dan aku kalaupun mau bersuara, nggak perlu izin kau, nggak perlu izin kau. Aku punya channel YouTube yang tempat aku bisa bersuara. Tapi aku punya kapasitas masing-masing. Aku mau membahas tentang akidahku aja, kayak gitu. Katanya Islam tapi berpihak pada kezoliman. Giliran orang Kristen pandai kau ngejek-ngejek. Kau ejek mereka, dasar mereka adalah orang kafir, laknat, zolim. Kau sendiri zolim jadi orang Islam. Kayaknya kau. Ada-ada aja. Berpihak kepada kezoliman. Bangga pula lagi dengan itu. Astagfirullahaladzim.
Udah tahu kita. Seharusnya kita tuh menenangkan, kita mengajak kepada masyarakat. Kau tahu nggak orang demo itu ketembak anaknya, ketembak. Kau pikir ketika mereka demo itu pasti mereka syahid masuk surga matinya? Sejak kapan aku membela pemimpin zolim? Coba kau tunjukkan dari tadi, makanya kau naik, ku jambak kau ya. Dikuturunkan Bang Masno ini, Mansur ini ya, ku jambak kau. Tunjukkan sama aku diksiku membela pemerintah zolim tuh yang mana? Naik kau ke sini. Kalau kau nggak naik, kau ganti celana kau sama celana warna pink. Bang Teguh, ada nggak diksi aku dari tadi tuh membela pemimpin zolim, Bang? Saya dengar abang, Bang. Bang Teguh, ada nggak dari tadi tuh aku bilang kayak, ayo kita bersama pemimpin zolim, mari kita bela presiden kita, bela anggota dewan kita. Ada aku ngomong gitu dari tadi? Ada aku ngomong gitu tadi? Makanya kalau naik ke komal orang itu dengar dulu apa yang diomongkan orang. Ada aku bela-bela pemimpin zolim, tetaplah pemimpin zolim. Nyambung nih orang nih. Halo, Zailani. Zailani 7. Secara langsung kau tidak mengatakan, tapi secara tidak langsung kau salahkan pendemo. Ini orang gila kau. Kalaupun aku menyalahkan pendemo, bukan berarti aku membela pemimpin zolim. Kau tahu nggak? Kalau orang tidak berada di kiri, bukan berarti dia pasti berada di kanan. Karena space itu bukan cuma ada di kanan dan di kiri, ada namanya yang di tengah. Otak kau jalan, kau Islam kan? Jadi Islam tuh harus pinter. Orang-orang kayak kau inilah yang bakalan nanti kalau Dajjal turun kau cium kakinya Dajjal. Karena nggak berpikir otaknya. Udah kebenciannya udah benci banget sampai ke ubun-ubun gitu, nggak lagi terima mana benar mana salah. Sama kau kayak Oten, sikapmu tuh sama kayak Oten, udah ke doktrin, yang penting udah kau salah aja udah gitu. Yang ku bilang itu apa? Pendemo yang anarkis, yang merampok itu tidak diizinkan dalam Islam. Kau bantai itu, bantai itu. Coba kau bantah, ada tidak? Ku bilang, pendemo yang anarkis sambil merampok tidak ada izin dalam Islam seperti itu. Nggak ada Nabi kita contohkan begitu. Kau bantah itu. Silogismenya di mana? Di mana kesimpulannya jadi aku membela pemerintah? Hantu. Makanya kau jangan sering-sering berdebat sama Oten kau di typing. Berdebat sama Oten, agama kau sendiri nggak kau jalankan dengan baik dan benar. Nggak perlu kau menghormati aku. Lebih baik aku kau benci seumur hidup kau, tau kau? Malu aku dihormati oleh orang seperti kau. Aku malu dihormati oleh orang seperti kau. Aku nggak tahu siapa kau, perempuan kah, laki kah, orang tua kah, tapi aku malu dihormati orang seperti kau. Makanya dikatai pintar sama orang bodoh itu bukan pujian. Aku malu dihormati sama orang yang berpihak kepada kezoliman. Sungguh daku malu. Lebih baik daku kau benci. Sebagaimana Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dibenci sama orang Yunani dan Yahudi. Aku nggak benci sama kau, kenal aja enggak. Kenapa aku harus benci sama kau? Aku nggak kenal sama kau. Aku tidak terima argumen kau. Halo, WZ Zailani. Halo. Ya, silakan Bang. Apa agamanya Bang? Islam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, aku dari tadi turun bawah. Tak ada ni. Aku Islam. Aku mau tanya satu soalan je. Apa? Ini bukan pasal apa ni. Boleh aku tanya soalan? Tanyalah. Okey. Aku nak bertanya. Aku Malaysia. Okey. Aku duk tengok kau orang berdebat apa semua tu. Segala ilmu yang datang tu, berapa tahun kau orang belajar macam tu? Lama Bang. Ni ke? Gila, mantap, betul-betul mantap. Jadi macam kalau aku nak ingat, aku daripada kecil mesti baru sampai. Okey, mungkin aku juga gini ya. Sebetulnya tuh proses belajar Islam itu dari kecil kita kan udah diajarin tuh. Tauhid, betul, bahwa Allah itu satu dan tidak ada ambigu dan tidak ada kebiasaan dalam memaknai bagaimana Allah itu yang seesa itu kan. Jadi kita sudah punya pondasi kuatnya. Nah, kalau kita logika ini kan common sense. Yang memang sudah ada bekal dari diri kita. Cuman itu perlu diasah.
Nah, makanya ketika kita berpikir tentang perbandingan apapun, itu kalau tentang agama kita tidak boleh lepas dari yang namanya dalil Islam. Kita merujuk kepada bagaimana Islam, yaitu tadi Al-Quran sama hadis, lalu pandangan para ulama. Dah, masalah berdebat ini, itu tidak semua perdebatan ini itu sebenarnya dibenarkan. Ada perdebatan-perdebatan yang tidak diizinkan dalam Islam sebenarnya. Iya. Sebenarnya gitu. Cuman kalau kita saya ini menggunakan metode hak sebagai mahasiswi. Metodenya adalah komparasi, menggunakan cara berpikir orang lain dengan cepat menangkap cara berpikir orang lain lalu mengembalikan cara berpikir itu kepada mereka gitu loh. Ya. Atau namanya mirroring. Ya. Dan itu sebenarnya tuh kayak lebih ke latihan ya, lebih kayak jam terbang juga sih. Adalah. Iyalah, bagus. Aku salut lah dengan kau orang ni semua macam Abang ada boleh itu. salut sama kami, asal abang tidak boleh pro kepada kezoliman. Oh no. Aku zolim tak ada. Ini Tidak boleh kita zolim bang. Saya cuma ya. ingatkan sekali lagi bang. Aku tekankan ke hati aku dan kepada kita semua. Jangan pernah sedikit pun kita berpihak kepada kezoliman. Kalau ada saudara kita agamanya Islam, dia zolim kepada saudara kita Kristen, jangan pernah bersama dengan orang itu. Jangan bang. Itu Tak perlu kita bersama dengan orang yang berbangga diri dengan kezoliman. Zolim katakan zolim, benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau kita tidak tahu apa-apa, bertawakuf. Silent. Andaikan orang Islam saja pun aku tidak suka kalau suka yang zalim. Jadi aku cuma naik ni kerana ingin mengatakan yang kau orang ni hebat, itu saja. Pasal pengetahuan Terlihat hebat bang. Ya. Aku ni terlihat hebat, tapi aku tak hebat lah. Terlihat hebat iya, karena lawanku bodoh semua. Orang Kristen itu rata-rata kan maksimal IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi aku macam terlihat hebat. Padahal apa yang kupunya nih adalah ilmu basic yang dimiliki oleh seluruh umat Islam. Bang Teguh ni lagi hebat, Bang Ardiansani lagi hebat. Bahkan mungkin ramai. Iqbal jauh lebih hebat. Ramai Tapi ramai di Indonesia macam Zuma ke Yusuf PE ke apa, sama semua aku tengok dan mereka tu tahu semualah. Aku orang Islam juga, tapi kadang-kadang memang yang kau orang bahas tu aku tak tahu sendiri. Kurang faham. Jadi bila aku tengok punya luas dan pikiran kau memang mantap lah. Karena gini, di dalam Kristen itu metode mempelajari Kristen itu mereka tidak punya metode yang metode ilmiah itu mereka tidak punya. Jadi tidak sulit membaca Bible itu. Jadi kayak gini, mereka yang Protestan ini mengaku Bible itu cara membacanya sola scriptura. Ya udah baca terjemahannya, maka kita akan diberi Roh Kudus, kan begitu. Nah jadi klaim, mereka tuh semua klaim. Nah kalau Katolik beda, kalau Katolik itu punya namanya magisterium, jadi mereka terikat dengan magisterium. Nah jadi kita sebagai orang yang toleransi terhadap keberagamaan ini, kita harus ikuti cara berpikir mereka. Nah kebanyakan orang-orang Protestan seperti rombongan-rombongan penghujat seperti CRK itu dia Katolik ya. Ada yang ini nih penghujat kayak si Yuli ya, kayak ada perempuan betina yang baru penghujat nih ya. Iya. Terus ada Lina, orang Malaysia yang baru murtad, katanya murtad tapi pendusta lah itu. Pendusta itu. Terus penghujat baru nih ya, itu rata-rata mereka tuh semuanya tuh enggak ngerti apa-apa tentang agamanya, cuman sok ngerti. Iya. Makanya saya pikir mereka itu ya, mereka nggak, coba tanya ke mereka apa konteks Yohanes 1 ayat 1. Kalau nggak mencret mereka nggak tahu mereka itu. Iya. Aku tengok debat dia orang dengan Islam ataupun debat dia orang ni semuanya pasal ikut hati saja. Ikut hati. Dia bukan ikut yang apa yang tertera di kitab, apa yang ikut hati. Mereka tidak punya metode tafsir yang ilmiah. Kalau kita kan beda. Kita metode tafsir kita ada menggunakan ilmu bahasa. Betul. Kita pendekatan ilmu lugah dulu. Misalkannya zat, apa arti zat? Nggak ada ceritanya kita bilang zat itu adalah tembok, kayu, batu, nggak ada. Betul. Makanya di dalam Al-Quran itu fi zati sudur. Maka apa terjemahannya? Apa yang ada di dalam hati. Maka zat ini adalah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ada. Yang ada. Makanya Allah disebut sebagai zat. Nah kalau Kristen yang di Indonesia ini, mereka itu
panduannya tuh KBBI, bahkan mereka ingkari KBBI. Makanya aku udah buat nih Kamus Oten Indonesia nih. Nih ya, aku udah catat nih. Oh, pada buat tulisnya. Kata-kata kedagingan ilahi lah, kealahan lah, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi ini nggak ada sama sekali di dalam kamus manapun, nggak ada. Mereka buat sendiri. Makanya mereka tuh menghayal. Iya. Sudahlah menghayal, menceracau lagi. Sok tahu pula. Itu pun ngaku-ngaku pula anak Tuhan lagi tuh. Aku tak kagum dengan dia orang. Aku cuma kagum dengan kita orang Islam. Aku kagum itu. Aku dengan Tapi dia aku orang. kagum dengan mereka, Bang. Aku kagumnya mereka tuh bisa-bisanya ngaku anak Tuhan, Oh. tapi botol gitu loh. Dia kagum yang orang yang Kagum aku dengan terlalu ini. mengikut perasaan loh. Mengikut perasaan yang orang kata kalau pengikut yang mengikut saja tanpa bicara tanpa apa-apa bukti. Dia mengikut saja. Kalau itu aku kagum lah, boleh jadi macam tu kan. Boleh jadi bodoh macam tu ikut. Intinya orang Kristen yang rata-rata naik ke komal kita yang diskusi itu tak pakai akal menjelaskan imannya. Iya. Tidak pakai kaidah ilmu. Tak. Pakai imani saja. Imani Jarang lah saja. aku jumpa pendeta sekalipun yang boleh bertahan dengan kitab dia orang itu. Hai, jangankan para apologetnya. Andai Paulus atau andai Yesus turun ke dunia debat sama aku, nggak bakalan mereka bisa menang. Kenapa? Aku nanya sama Yesus, kamu turun ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tentulah dia jawabkan yang tertulis sebagai manusia. Lah ngapain kami harus menjadikan kau sebagai Tuhan? Kau datang kau ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dijawab sama dia kan. Aku datang ingin dikenal sebagai manusia. Ya udah, kalau kami mengatakan kau manusia, kami betul. Tapi kan aku Tuhan. Tampar. Kau datang sebagai manusia, kami anggap kau manusia, kami pula yang salah. Debat sama aku. Nggak tahu. Tapi Justru debat aku ke yang orang marah. ni- Debat ke orang ni satu kesabaran kau orang tinggi. Oh, cukup Enggak lah, tinggi. aku nggak sabar, Ui, Bang. Ada Aku yang tak sabar. Oh. Aku tak sabar lah. Ya lah, betul lah. Tapi korang boleh tahan lagi lah. Ui, kalau aku tak lah. Boleh mati lah dia orang ni. Eliza, dia sudah ampuni kau. Apa salahku? Emang aku dosa apa sama Yesus? Justru aku memuliakan dia tiap hari. Kau yang berdosa sama Yesus tiap hari, kau bilang dia terkutuk. Hantu. Aku nggak pernah menghina dia. Bahkan aku tidak terima ketika dia dilecehkan secara seksual. Aku tidak terima dia ditelanjangi. Nah, kau yang tiap hari menghujat dia, kau bilang dia terkutuk. Dasar kau manusia terkutuk. Bisanya kau cuma mengutuk Yesus aja. Kami mana pernah umat Islam ini mengutuk Yesus. Tidak ada ceritanya kami mengutuk Yesus. Oke, Bang Wezailani ya. Ya, Kita ganti yang naik dulu ya. Oke, aku turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pak Ardiansah. Pak Ardiansah. Iya, gimana, Uri? Ya, silakan Pak Ardiansah. Ada yang mau disampaikan? Ya, baik, sebelum saya turun saya mau menyampaikan sesuatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal, ini Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ardiansah, saya manusia dan saya bukan Tuhan. Ya, gitu aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, woi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Sini aja. Iya, ya perkenalan doang. Kita susah nih live ini nih. 300 ini lumayan loh. Ini ini banyak loh. Jarang-jarang loh. Kemana Bang Iqbal? Iqbal berak katanya. Berak. Bang Teguh lagi telepon nama janda katanya. Antonio Alexandro Lenzo, hal Islam hama. Ya, yang hama itu selama ini tuh agama Kristen, yang membuat kolab Eropa Kristen, yang melakukan inkuisisi 500 tahun Kristen, yang mengejar perempuan dibunuh sampai ratusan ribu dengan misi pengejaran penyihir itu Kristen, yang menjadikan negara sebagai jajahannya dengan dalil doktrin interkaitera Kristen, yang mau keluar dari Indonesia KKB agamanya Kristen, yang membuat film bokep itu Kristen banyak, yang membuat miras paling banyak, yang bikin orang mabuk di jalanan itu Kristen, yang tidak mengharamkan narkoba itu Kristen, yang teriak-teriak oh Yesus, oh no, itu Kristen. Kenapa Islam yang jadi hama gitu? Yang membuat Yerusalem selama 372 tahun damai Islam. Yang membuat Eropa keluar dari kegelapan Islam.
Yang membuat Indonesia termasuk negara plural yang paling dikagumi dulu Islam mayoritasnya. Kok bisa Islam yang dikatakan hama, Pak? Bapak kau yang hama, mama kau hama, pemakan hama kau, pemakan babi. Gak tahu malu kau. Memang kau cuma punya kemaluan. Jangan-jangan kau pun gak punya kemaluan. Pijak kau nanti. Gak takut aku sama kau. Ngata-ngatain agamaku hama kau. Dibuka fakta-fakta, aku buka aib agamamu nanti. Aku telanjangi nanti Tuhanmu kesekian kalinya. Nak aja ngata-ngatain agamaku hama. Berpuluh-puluh tahun kau menikmati kemerdekaan dari teriakan Allahu Akbar gara-gara ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Coba bawa ayat dari Tuhan kau itu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kau pikir bisa kau merdeka? Kasihilah musuhmu. Bisa merdeka pakai dalil itu. Dalil apa di kitabmu yang bisa membuat kita melawan penjajahan? Dalil Al-Quran. Surah Al-Hajj. Diizinkan kalian berperang karena kalian diperangi. Kau ngapain? Berapa kali ku tanya sama Oten, oi Oten, ya Ripa, kalau kita dijajah, maukah kau berperang dengan kami? Oh nggak boleh sama Tuhan kami. Lalu ngapain kau? Kami hanya berdoa aja. Haleluya. Nyanyi kau di gereja. Kami main perang-perangan, kami tembak-tembakan. Kau nyanyi, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya Bapak, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pas kita merdeka, kau menikmati kemerdekaan itu. Ketika kami minta jizyah sama kau karena nyawa kau dijaga, kau bilang pula kami zolim. Hantu kau. Matilah kau sana. Dasar kau pengkhianat. Yang pemberontak itu tuh di KKB itu tuh yang pengen keluar dari Indonesia. Kalau aku apapun yang terjadi di Indonesia ini, aku kan mencintai Indonesia ini. Tahu kau? Tanahku adalah tanah Indonesia. Mamaku, bapakku orang Indonesia. Aku lahir sebagai warga negara Indonesia. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Tapi nggak tahu kayaknya tahun depan aku ganti kewarganegaraan, ding. Tahun depan lah ganti kewarganegaraan. Siap-siap dulu lah. Kalian cuman modal ketika ada penjajah. Doakan mereka. Ampunilah mereka, berdoalah bagi mereka. Tiba-tiba hama Islam kau bilang hama. Sultan Aceh, Sultan Ternate, Sultan Minang, Sultan Makassar, Sultan Goa memperjuangkan negara ini. Tuanku Imam Bonjol, kau bilang pula hama Indonesia, agama Islam. Hantu belau kau. Iya kau. Kau bilang pula Islam ni hama. Kau bilang Islam hama. Mama kau nggak bisa makan kalau nggak bersentuhan dengan orang Islam. Bapak kau nggak bisa tenang dia kalau nggak bersentuhan dengan orang Islam. Memang kau bisa lahir gitu ke dunia ini kalau tanpa ada orang Islam yang membantu hidup mama dan bapak kau. Kau tanya sama mama kau dulu, siapa yang pernah belanja dan kepada siapa dia belanja? Orang Islam. Kau besok bikin gitu, berani nggak kau bikin Islam hama? Di warung-warung kau, berani nggak kau bikin? Nasi Padang mau kalian boykot? Boykot nasi Padang, nggak layak nasi Padang dimakan mulut-mulut pemakan babi. Kau bawa rendang aku kan? Rifa bakalan jadi bidadari surga. Ya iyalah. Masa iya aku jadi pesundal Yesus? Nggak mau aku. Mentang-mentang di surgamu banyak pesundalnya. Nari tiang aku nanti di situ. Iya, nari tiang aku nanti di situ sambil berkata-kata haleluya gitu. Nari ular aku gitu. Saingan aku sama si Rasmi nanti di surgamu ya. Si Rasmi nari rambutnya kan, dibuka rambutnya sama si Rasmi kan, diputarnya kepalanya kan. Nah, aku nari tiang. Si Darni nari itu. Nggak mau aku masuk surga kalian. Dibayar pun nggak mau aku. Dibayar pun aku, mendingan aku tinggal di Ancol daripada masuk ke surga kau. Nyanyi-nyanyi aja di surga kau, nggak ada yang enak situ, nggak ada makanan enak, nggak ada ayang beb, nggak ketemu sama keluarga, kelamin juga nggak punya lagi. Ngapain di surga kau? Mending di surga aku lah, ada ayang beb, ada anakku, ada makanan enak. Di surga kau digaji pun nggak mau aku, digaji per bulan 2 miliar nggak mau aku.
Digaji pun aku 300 juta seperti gaji DPR, masuk surga kau. Nggak mau aku. Apa enaknya surga kau? Ngelototin Tuhan. Apa enaknya nengokin Tuhan? Hah? Apa enaknya nengokin Tuhan? Nih, aku mau beli OT-OT bentar ya. Lapar aku. Tahu kan OT-OT? OT-OT itu anu. Tuh. Bakwan goreng, tahu Ya kan? elah, otak-otak, otak-otak. Ya, OT-OT kalau di sini namanya, bakwan goreng. Ya, aku mau beli dulu sama anakku. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nol, digilirin Ripa sama jin dan pria 70 pria. Tak dapat dari mana lah kau itu. Yang ada di kitab kau digilir sama Tuhanmu. Karena nanti ada kawin anak domba. Makanya kau mati pakai jas, pakai baju pengantin. Karena orang Kristen percaya kalian itu pengantin Yesus. Makanya kau itu nanti mati yang perempuan pakai baju kawin, didandanin, di make upin, dipetiin, dikutekin. Yang laki dikasih jas. Tuhan kau sendiri mati dikapanin. Di surga bisa kita jadi pesundal ya kan? Nengok-nengok ada perang naga. Halo Haji Tengah. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak Cik. Iya. Apa hal?